Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Hari ini kita akan melanjutkan materi masih mengenai bilangan bulat. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kalau kemarin kita mempelajari penjumlahan dan pengurangan, kali ini operasi selanjutnya yaitu mengenai perkalian dan pembagian. Nah, untuk yang pertama, perkalian bilangan bulat. Nah, yang setelah kalian ketahui di SD mungkin perkalian bilangan bulat merupakan penjumlahan berulang. Nah, jadi perkalian bilangan bulat, karena di sini ada bilangan bulat, maka kita hanya mengalihkan bilangan bulat saja. Nah, perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan positif dengan positif, bisa dengan negatif, atau bisa juga positif dengan negatif. Nah, untuk bentuk umum matematikanya di sini ada A dikali B sama dengan B ditambah B sebanyak A suku. Jadi di sini ada yang dikatakan dengan suku. Nah, di sini contohnya suku itu ini adalah suku pertama, kedua, ketiga. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Di sini ada 7 dikali 2, 7 dikali 12 sama dengan, mohon maaf ini salah, harusnya ini ditambah ya, 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 sebanyak 7 kali. Nah, ini kurang tepat powerpointnya. Lalu bawahnya ada 6 dikali negatif 20, berarti negatif 20 ditambah negatif 20 tambah negatif 20. Nah, negatif 20 nya sebanyak 6 kali, berarti ini sebanyak yang awal ini. Kalian tinggal isikan nanti jawabannya. Nah, di sini ada beberapa arti atau makna dari perkalian dua bilangan bulat yang kemarin Ibu jelaskan. Di sini ada bilangan, misalkan bilangan pertama positif, positif dikali positif maka menghasilkan positif. Nah, ini kalian harus ingat. Lalu ada positif dikali negatif pasti menghasilkan negatif. Ini kemarin sudah sempat Ibu ajarkan. Terus negatif dikali positif hasilnya negatif, negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, 0 dikali positif 0, 0 dikali negatif 0. Nah, bilangan yang dikali 0 pasti 0 hasilnya. Nah, contohnya misalkan di sini ada A dikali B, AB, atau nantinya di sini contoh soalnya langsung 7 dikali 9 yaitu 63. Nah, ini negatif kali negatif. Tadi kalau negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, negatif 7 dikali negatif 9 hasilnya sama, positif kan, 63. Jadi kalau negatif kali negatif hasilnya positif, jadi 63. Ini pun sama, jadi positif negatif kali negatif jadi positif. Tinggal kalian kalikan 5 dikali 20 100. Nah, selanjutnya ada yang bilangan positif dengan bilangan negatif contohnya. Nah, di sini contohnya misalkan negatif A dikali B, A-nya negatif, B-nya positif. Jadi negatif hasilnya, atau bawahnya A-nya positif, B-nya negatif. Hasilnya pasti negatif. Contohnya di sini ada bilangan negatif 5 dikali 8 sama dengan, nah, 5-nya dulu dikali 8. 5 kali 8 40. Kalian harus bisa perkalian. Nah, karena negatif dikali positif berarti hasilnya negatif 40. Ini juga sama, negatif dikali positif pasti hasilnya negatif. Negatif 108, atau boleh pakai kurung seperti ini tapi langsung hasilnya juga tidak apa-apa. Nah, atau positif dulu. Di sini ada positif dulu dikali negatif. Nah, 12 dikali negatif 13. Ini pasti hasilnya tetap negatif, yaitu negatif 156. Lanjut. Nah, di sini ada sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Kalau kemarin ada sifat-sifat perkalian, ada sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan. Kalau sekarang ada sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Nah, yang pertama ada sifat tertutup. Nah, dikatakan tertutup bila perkalian adalah menghasilkan bilangan bulat itu juga. Nah, ini pasti tertutup karena perkalian bilangan bulat antara bilangan bulat pasti menghasilkan bilangan bulat. Contohnya, misalkan negatif 6 dikali 8 hasilnya 42.
Nah, 42 juga termasuk bilangan bulat. Nah, itu yang dikatakan tertutup. Selanjutnya yang B ada perkalian 0. Nah, yang perkalian 0 ini biasanya disebut dengan identitas. Nah, di sini ada A dikali 0 atau 0 dikali A, hasilnya pasti 0. Contohnya 13 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. Jadi setiap bilangan yang dikalikan 0 pasti hasilnya 0. Nah, selanjutnya yang tadi tetap perkalian 0. Yang sekarang baru kita menghasilkan identitas. Yang ini baru kita sifat identitas. Nah, jadi kalau identitas ini artinya menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi perkaliannya itu dengan 1. Setiap angka dikalikan dengan 1, maka angka itu menghasilkan dirinya sendiri. Contohnya 14 dikali 1 hasilnya pasti 14. Negatif 24 kali 1 hasilnya pasti negatif 24. Jadi angka itu sendiri. Nah, lanjut ada sifat komutatif atau pertukaran. Jadi di sini pertukaran itu misalkan A dikali B artinya sama dengan B dikali A. Contoh, negatif 12 dikali 5 hasilnya negatif 40. Kebalikannya sekarang, 5 dikali negatif 12 hasilnya tetap negatif 60. Nah, jadi itu disebut sifat komutatif. Selanjutnya ada sifat asosiatif. Ini ada 3 bilangan atau 3 suku. Nah, ini artinya sama kalau misalkan mempunyai kurungnya yang awal dulu, terus nanti yang keduanya yang di akhir dua ini. Nah, biasanya kalau seperti ini, yang dikerjakannya yang di dalam kurung dulu, berarti 3. Contoh soal langsung. 3 dikali negatif 6. Dikalikan terlebih dahulu, yaitu negatif 18. Lalu nanti di ujung baru dikali 4, hasilnya negatif 72. Nah, ini sama artinya dengan kalau kita mengurungkan dulu negatif 6 dikali 4. Nah, negatif 6 dikali 4 hasilnya negatif 24. Di sini 3-nya masih disimpan. Jadi tinggal 3 dikali negatif 4 hasilnya negatif 72. Nah, ini hasilnya sama. Itu artinya dia bersifat asosiatif. Selanjutnya ada bersifat distributif. Nah, bersifat distributif di sini, nah, di sini ada penjumlahan, selain perkalian ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini kalau misalkan A dikali B ditambah C, artinya A dikali B ditambah A dikali C. Jadi 2 kali A kali B ditambah A kali C. Nah, atau bisa ditulis seperti ini. Atau kalau yang ini dikurangi, berarti A kali B dikurangi A dikali C. Contoh soal langsung, misalkan negatif 5 dikali negatif 27 ditambah 12. Berarti ini negatif 5 dikali negatif 27 dulu. Hasilnya, nah ini di bawah ya, hasilnya ke bawah ternyata ini. Lalu negatif 5 dikali negatif dikali 12. Nah, hasilnya ke bawah. Jadi 135 ditambah dikalikan negatif 5 dikali negatif 27 hasilnya 135. Negatif 5 dikali 12 hasilnya negatif 60. Nah, lalu dijumlahkan 135 ditambah negatif 60, berarti artinya ingat positif kali negatif negatif. Jadi 135 dikurangi 60 hasilnya 75. Nah, ini sama artinya dengan yang atas ini. Kalau ini langsung negatif 5. Nah, yang ini dikerjakan dulu yang di dalam kurungnya. Kita jumlahkan dulu negatif 27 ditambah 12 hasilnya negatif 15. Tinggal dikalikan negatif 5 dikali negatif 15, 75. Nah, ini disebut sifat distributif dalam perkalian. Nah, selanjutnya ada pembagian bilangan bulat. Nah, dalam pembagian bilangan bulat diartikan sebagai mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Nah, itu arti pembagian.
Jika terdapat 20 permen dibagikan kepada anak, dapat, contohnya seperti gambar di sini ada 20 permen dibagi 5 anak. Setiap anak mendapat berapa permen? Pasti kalian sudah mengetahui, pasti 4 kan. 20 permen dibagikan ke 5 anak. Jadi masing-masing mendapat 4 permen dengan adil. Itu contoh pembagian. Nah, selanjutnya sifatnya ini hampir sama. Ini masih seperti tadi, positif kali positif, positif. Tapi kalau dibagi juga sama, positif bagi positif, positif. Positif bagi negatif, negatif. Negatif bagi positif, negatif. Negatif bagi negatif, positif. Ini sama, sifatnya sama seperti perkalian untuk negatif positifnya. Nah, di sini langsung ada contohnya. Nah, di sini yang pembagian yang menghasilkan bilangan positif. Misalkan 24 dibagi 6 sama dengan 4. Ini jelas, karena positif dibagi positif, positif. Lalu ada negatif dibagi negatif, tadi negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi negatif 35 dibagi negatif 7 sama dengan 5. Itu sudah jelas. Nah, yang menghasilkan negatif berarti yang salah satunya ada positif dan salah satunya ada negatif. Nanti kalian bisa baca. Ini jangan lupa ditulis juga. Nah, ini sama seperti tadi, ada yang dibagi 0. Nah, ada yang kelewatnya. Ini kalian sudah mengerti ya, negatif. Nah, di sini ada pembagian 0. Contohnya, A tidak sama dengan 0. Berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Berarti kalau 0 dibagi bilangan, hasilnya pasti 0. Dan kalau bilangan dibagi 0, nah hasilnya tidak terdefinisi. Ingat, jangan sampai kebalik. Kalau 0 dibagi bilangan atau 0, contohnya 0 dibagi 13, hasilnya 0. 0 dibagi negatif 6 hasilnya 0. Nah, jadi 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya pasti 0. Nah, berbeda dengan bilangan dibagi 0. Jadi setiap bilangan yang dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Nah, selanjutnya di sini untuk pembagian ini tidak selalu bilangan bulat, bisa jadi pecahan atau desimal hasilnya. Jadi dia tidak bersifat tertutup seperti perkalian untuk pembagian ini. Nah, di sini ada contoh soal operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Biasanya ada yang sekaligus, ada yang campuran. Nanti ada yang campuran seperti ini, yang C ini campuran. Nah, jika seperti ini bisa langsung kalian kurungkan seperti di bawah ini, atau langsung dikalikan juga tidak apa-apa. Nah, kalau ini juga bisa dulu dibagi 15, baru nanti dibagi 6. Nah, ini kalian tinggal menghitung. Nah, mungkin untuk penjelasan Ibu cukup sekian. Nanti akan ada latihan soal untuk pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang kalian hanya mencatat saja dulu. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.